النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أصبحنا وأمسينا سبحان الله والحمد لله لا شريك له ولا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة
الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. Alhamdulillah, dimasyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat itulah kita terbang dari tidur kita. Karena nikmat itulah kita bersegera mensucikan tubuh kita. Karena nikmat itulah kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin masih banyak saudara kita yang belum diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kenikmatan pada diri mereka sehingga mereka meningkatkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diperhimpunkan nanti di padang mahsyar yang sangat luas. Dan mudah-mudahan seandainya kita dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tergolong orang-orang yang mendapatkan pertolongan secara cepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah telah menyampaikan kita kepada bulan Sya'ban. Kita telah meninggalkan atau kita telah ditinggalkan oleh bulan Rajab. Kita yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan kita. Sama ketika pertanyaan kita, tulijul lail fil nahar wa tulijul nahar fil lail. Allah tutupkan malam atas siang dan Allah tutupkan siang atas malam. Siapa yang menjadi penutupnya? Kalau kita mempergunakan akal kita, kita mengkaji, merenungi apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah inilah yang mengantarkan kita kepada keimanan. Kalau kita tidak mempergunakan akal kita dengan sebaik-baiknya, kita tidak pergunakan akal untuk berenung, berfikir dengan sebaik-baiknya, maka iman kita tidak akan bertambah. Maka yang disebut dengan ulil albab adalah orang-orang yang sehat akalnya, yakni orang-orang yang beriman. Fattakullah ya ulil albabil ladzina amanu. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang akalnya sehat, yakni orang-orang yang beriman. Al-Quran surah Al-Talaq ayat 10.
Jadi Allah perintahkan kita untuk bertakwa bagi orang-orang yang ulil albab. Perintah. Tetapi secara umum Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar manusia itu bertakwa. Allah berharap agar manusia itu secara keseluruhan bertakwa kepada Allah, berharap. Bukan hanya kepada orang yang muslim, tetapi Allah Subhanahu wa taala berharap agar orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasara, Majusi dan semuanya agar mereka bertakwa. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 21 sangat jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berharap. Tetapi kepada orang yang beriman Allah perintah. Yang sudah beriman Allah sudah perintahkan. Tetapi kepada orang yang belum beriman, belum menyembah kepada Allah, belum menghambakan diri kepada Allah, belum beribadah kepada Allah, Allah perintahkan beribadah. Perintahkan untuk menghambakan diri dulu. Dengan harapan mudah-mudahan setelah dia beribadah menjadi dia bertakwa. Allah mengharapkan seluruh makhluknya malah, bukan cuma orang yang beriman. Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk tunduk patuh taat kepada Allah. Jangankan makhluk yang kita namai malaikat, manusia, jin, bahkan makhluk yang berada di sekeliling kita, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh atas perintah, atas ketetapan Allah. Allah katakan kepada seluruh alam ini, datang kamu, kalian datang kepadaku dengan tunduk patuh, suka atau tidak suka, ridho atau terpaksa, kamu harus datang kepadaku. Mereka semua tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tasbihnya mereka, tentang ketundukan kepatuhan mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kebanyakan manusia yang membangkang. Kalau bulan tidak membangkang. Ketika Allah tetapkan baginya manzila-manzila, ketika bumi, planet dan bintang-bintang Allah tetapkan baginya orbit, mereka tidak melanggar. Kalau mereka melanggar, tentu terjadi kekacauan. Saling tabrak antara satu sama lain. Saling tabrak sehingga terjadi kehancuran. Mereka diperintah, mereka laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan baginya ketetapan, mereka tunduk patuh atas ketetapan itu. Tetapi kebanyakan manusia tidak tunduk patuh kepada Allah. Padahal Allah memberikan kepadanya akal untuk berpikir. Allah berikan potensi akal untuk berpikir. Dengan akalnya ini, mereka bisa mencapai derajat yang mulia.
Dengan akalnya ini Allah bisa mengangkat derajatnya. Tetapi jika akal tidak dipergunakan, maka mereka bisa dijatuhkan kepada tempat yang jauh lebih rendah daripada binatang. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita kepada ketundukan, kepatuhan, penghambaan diri kepada Allah. Jangankan kita manusia yang telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan ketundukan, ketaatan, berdiri, ruku, sujud, sehingga ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengantarkan kita kepada penghambaan. Orang yang tidak sholat jelas tidak bisa dikatakan hamba. Orang yang tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas tidak bisa dikatakan hamba. Karena kecenderungan mereka membangkang, kecenderungan mereka untuk sombong angkuh. Maka semua yang bergerak adalah bukti ketaatan. Semua yang bergerak karena bukti ketaatan kita adalah gerakan. Kalau kita cuma duduk diam, walaupun percaya kepada Allah, walaupun yakin kepada Allah, kalau kita tidak bergerak, bukan ketaatan namanya. Karena yang diperintahkan taat itu adalah ini, badan kita, jasad kita. Yang diperintahkan untuk tunduk patuh itu jasad kita. Badan kita. Sebagaimana tunduk patuhnya alam ini. Coba kita merenung. Kita merenung sedikit saja. Apa yang kita lakukan ketika kita berdiri? Apa yang kita lakukan ketika kita ruku? Apa yang kita lakukan ketika kita sujud? Apa yang kita lakukan ketika kita iktidal atau duduk antara dua sujud? Banyak yang kita lakukan. Dan ada nilai-nilai makna-makna yang terkandung di dalamnya yang tidak habis kita renungi. Ketika kita berdiri, bertakbir, menghambakan diri kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghambakan diri, itu artinya kita tidak punya apa-apa. Begitu kecilnya kita tidak punya apa-apa. Kalau dalam matematika tidak ada nilai itu nol, Pak. Ketika kita ruku, kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada gerakan kita dari berdiri ke ruku. Membuktikan bahwa diri kita ini kecil dan Allah yang Maha Agung. Semakin besar Allah dengan ketundukan kita, segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rela kita emban. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ruku sempurna, ruku kita kalau rata, Pak. Kalau tidak rata, tidak sempurna. Nabi mengajarkan kepada kita untuk ruku harus sempurna. Kalau tidak sempurna, amal ibadah kita di dunia ini, Pak, nanti di akhirat baru sempurnakan. Kalau ada lubangnya ditutupi oleh Allah. Kalau ada celahnya, kalau ada kerusakan-kerusakannya, Allah perbaiki.
Kalau ada dosa-dosa yang ditimbulkan, Allah ampuni, bersihkan di akhirat. Kita maunya di dunia diampuni, Pak. Kita maunya di dunia ini Allah tutupi secara sempurna. Tetapi kebanyakan nanti di akhirat Allah sempurnakan. Allah ingin masukkan kita dalam surganya, tetapi Allah sempurnakan dulu. Allah bersihkan dulu. Allah sucikan dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas tidak ingin surganya dimasuki oleh orang-orang yang kotor. Tidak usah surga Pak, masjid kita tidak ingin ada orang kotor masuk di masjid kita. Kita tidak ingin, pasti kita marah kalau ada orang yang membawa najis masuk dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Surga diperuntukkan kepada orang-orang yang bersih, yang suci. Kalau di dunia belum suci, Allah sucikan nanti di akhirat. Jadi harus kita berupaya untuk menyempurnakan ibadah. Ruku harus dengan rata. Nabi kalau ruku, ibaratnya kalau dituang air pada punggungnya, tidak mengalir. Artinya rata. Kalau dia mengalir, tidak rata. Apa yang ingin kita capai? Tadi berdiri 0. Ini dalam kalkulasi ilmu kita, pengetahuan kita. Ketika kita ruku, terbentuklah sudut 90 derajat. Lalu kita i'tidal, berdiri kembali sempurna. Menjadi 0 kembali. Kemudian kita sujud. Kita sujud, kita kembali. Kita merasa sangat rendah, sangat kecil, sangat tidak berdaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kita ini rendah. Kita harus memahami diri kita ini sangat rendah di hadapan Allah. Semakin kita sujud, kita menikmati sujud, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menghubungkan diri kita kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Nabi kan mengajarkan kepada kita. Dalam hadisnya disebutkan yang artinya sesungguhnya kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sujud. Posisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah dengan sujud, Pak. Maka Nabi perintahkan kita, anjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa dalam sujud. Memperbanyak doa atau bersungguh-sungguh berdoanya dalam sujud. Benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud ternyata membentuk 135 derajat. Berdiri, ruku, sujud 135 derajat. Duduk antara dua sujud. Duduk dengan sempurna, dengan tegak. Kembali menjadi 0. Sujud lagi kita. 135 derajat. Kita kembalikan seluruh anggota tubuh kita sujud. Dahi kita, wajah kita sujud. Kedua telapak tangan kita sujud. Lutut kita dua-duanya sujud. Jari-jari kita sujud. Dari atas sampai bawah sujud. 2 kali sujud 135 dikali 2 270. Selesai sujud berdiri lagi 0. Coba kita tambah. Ini pendekatan saja. 0 tambah 90 tambah 0
tambah 135 tambah 0 tambah 135 tambah 0. 360 derajat. 360 derajat itu satu putaran. Kenapa penting? Karena di alam ini dua jenis putaran. Putaran terhadap diri, putaran terhadap sesuatu. Putaran secara vertikal, putaran secara horizontal. Allah telah membentangkan kita pada bumi-bumi yang berbeda di permukaan bumi. Allah telah memutar diri kita tanpa kita sadar. Secara vertikal kita berputar. Ketika bumi ini berputar, berotasi, kita ikut berputar. Satu kali putaran 360 derajat. Orang yang bertawaf di depan Ka'bah itu berputar, Pak. Tidak bertawaf kalau tidak berputar. Itu namanya putaran horizontal, putaran datar. Putaran vertikal kita dari barat ke timur. 24 jam. Kita kembali pada tempat yang sesungguhnya kita tidak kembali di tempat semula. Bumi ternyata berputar dalam pemahaman ilmu pengetahuan yang kita terima akal kita tentang kebenarannya Allahu a'lam. Karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu hanya pada sisi Allah. Kita hanya mendekatkan diri pada kebenaran itu. Kita hanya berupaya untuk mendekatkan diri pada kebenaran. Selagi kita masih hidup, kita ini berproses berjalan kepada kebenaran. Al-haq. Kita belum mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Maka boleh saja pendapat-pendapat berbeda. Selagi masih diterima akal kita, kita ikuti. Kalau tidak, sudah bertentangan dengan akal kita, kita tinggalkan. Allah perintahkan kepada kita, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Allah tutupkan malam atas siang, Allah tutupkan siang atas malam. Ada gerakan tuh. Karena penutupnya, saya katakan tadi, tidak ada yang menjadi penutup. Tutup, tidak. Siang dan malam itu sebenarnya sama saja. Yang menjadikan ada namanya siang dan malam itu, karena kita yang berbeda tempatnya. Hari ini di Pangkal Pinang kita masih merasakan malam, belum siang. Ujung malam. Coba kita tanya saudara kita di Irian, sudah siang tuh di sana, Pak. Dalam waktu yang bersamaan siang dan malam terjadi. Yang membedakan saja karena kita berada di tempat yang berbeda. Jam berputar kita pada porosnya, bumi berputar pada porosnya. Yang berputar sesungguhnya itu adalah tidak pada tempatnya, Pak. Kalau Bapak berputar pada tempatnya di depan Ka'bah, berarti bukan tujuannya seperti itu. Kalau Bapak berputar 7 kali, kepinginnya sampai ke dalam. Bukan di luar terus. Ketika di luar bertawaf terus menerus 1 sampai 7, tujuannya adalah yang di titik itu. Bukan di luar. Bersama kita ini bergerak. Sebenarnya ketika pergerakan kita berjalan itu, kita sudah meninggalkan tempat di alam ini. Karena bumi kita ini ternyata juga berjalan, bukan hanya bergerak pada porosnya.
Ketika dia bergerak pada porosnya 24 jam sekali putaran, siang dan malam muncul. Dalam proses perjalanannya, bumi ini bersama dengan yang lain, ilmu pengetahuan menyampaikan kepada kita, kembali lagi, ini diterima akal kita. Ada juga yang belum terima, ada yang tidak menerima, ada yang menerima. Ternyata bumi ini juga berputar mengelilingi porosnya. Yang menjadi porosnya matahari. Ada juga pandangan bahwa bumi jadi pusat. Masing-masing pandangan itu tentu punya argumen. Kembali lagi, kita boleh berbeda dalam pandangan. Menyelesaikan satu putaran 365 hari. 365 hari rata-rata. Satu putaran. Itu pun dia berputar ketika dia merasa bahwa sudah kembali ke tempatnya, ternyata tidak lagi. Karena matahari juga ternyata bergerak. Matahari juga bergerak, Pak. Bergerak pada porosnya. Matahari hanya satu di antara sekian juta miliar bintang. Yang matahari ini dalam sistem Al-Buruj, sistem galaksi. Planet-planet kita ikut matahari. Bulan ikut bumi berputar. Bumi dengan bulan berputar bersama planet, mengitari matahari. Matahari bersama planet, bumi dan bulan-bulan yang ada juga berputar mengelilingi pusat Al-Buruj. Galaksi. Galaksi juga ternyata sangat banyak. Galaksi Al-Buruj begitu banyak. Artinya apa? Artinya alam ini sangat luas. Terserah namanya apa. Yang penting makna yang dimaksudkan di sini adalah bahwa benda-benda tadi yang besar menjadi kecil kembali. Semakin menjauh. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, semakin jauh bumi, matahari, bintang-bintang, Al-Buruj, galaksi-galaksi semakin jauh, semakin terbentang luas alam ini. Yang ada hanyalah kumpulan daripada cahaya-cahaya. Allah kan memberikan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Kan itu dalam Al-Quran surah An-Nur. Allah berikan cahaya kepada matahari. Di antara benda-benda ini yang diberikan cahaya lalu dia menjadi panas. Ada juga benda-benda yang diberikan cahaya tidak menjadi panas. Apa jadinya kalau bulan juga diberikan cahaya lalu dia menjadi panas? Apa jadinya, Pak? Siang panas, malam pun panas. Allah berikan sinar cahaya menjadikan bola api matahari, bintang-bintang juga demikian. Sedangkan bulan tidak. Bulan hanya difungsikan sebagai pemantul cahaya, sebagai cermin saja. Sehingga ketika bulan purnama pun kita tidak merasakan panas. Seandainya bulan itu adalah bola api yang bercahaya dan menyinari kita secara langsung, tentu kita akan kepanasan. Karena bulan itu sangat dekat dibandingkan matahari. Sangat dekat. Sehingga tidak akan mungkin matahari atau bulan saling mendahului. Karena dia tidak berjalan pada garis sejajar. Tidak dalam garis sejajar. Jadi tidak mungkin saling mendahului. Dia berada pada orbit masing-masing. Dalam Al-Quran surah Yasin.
Ada manzilah-manzilah dalam Ar-Rahman, sehingga kelihatannya seperti itu. Mereka berputar. Satu rakaat tadi kita berdiri sampai sujud dan kembali berdiri 360 derajat. Kita melakukan rotasi vertikal. Ketika kita bersolat ini, sebenarnya seandainya kita keluar dari bumi ini dan naik ke angkasa, kita akan menyaksikan seandainya atap masjid ini tidak ada, maka barisan kita semakin tinggi kita ke atas, semakin melihat bahwa ternyata masjid-masjid yang ada di permukaan bumi ini membentuk lingkaran, saling sambung menyambung, dan pusatnya itu adalah Ka'bah. Seandainya kita pacak naik ke angkasa melihat menyaksikannya, lihat aja gambar Ka'bah. Dalam jarak dekat dilihat lingkaran orang sholat. Semakin naik ke atas semakin banyak kelihatan yang melingkar. Seluruh masjid-masjid kalau disambungkan, cahaya-cahaya dari masjid akan terlihat seperti itu. Mereka melakukan sop lingkaran. Sop itu bukan barisan, Pak. Sop itu adalah lingkaran. Hanya kalau di sini kelihatan satu baris itu lurus karena jauh dari sana. Tapi semakin mendekat ke Ka'bah itu tidak lurus, Pak. Orang yang sholat di depan Ka'bah itu tidak lurus, dia melingkar. Dan kita ini bagian dari lingkaran itu di bagian luar. Orang yang sholat di Mekah sana itu sama aja dengan kita. Inilah Allah ingin mempersatukan. Kenapa satu titik? Satu titik karena kita akan kembali. Para malaikat nanti juga diturunkan bersaf-saf. Langit ini sendiri bersaf. Langit ini bersaf. Bumi di tengah. Maka dimanapun kita berada di permukaan bumi ini, langit tetap di atas, bumi tetap di bawah. Kita ke Amerika, langitnya tetap di atas kepala. Kita ke India sana, kita ke Perancis sana, ke Australia sana, ke Antartika di selatan sana, atau ke Rusia, tetap yang langit itu di atas kepala. Artinya bahwa dimanapun kita berada, langit itu selalu di atas kepala kita. Dan bumi itu selalu di bawah kita. Artinya bahwa bumi ini diliputi, diselubungi, sehingga tidak bisa kemana kita. Allah menantang kita kalau kita tidak mau sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, cari bumi yang lain. Kalau kita bisa menemukan bumi yang lain, cari. Kalau kita tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, cari. Inilah sebuah penghambaan kita. Pikiran kita arahkan. Kalau penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, tetapi pikiran kita bisa tidak terbatas. Sesuai dengan kita pergunakan atau tidak. Orang yang mengasah, yang mengkaji ilmu, tentu akan semakin luas wawasannya. Bahkan orang-orang ilmuwan pun ternyata meskipun di antara mereka tidak beriman, ternyata mampu naik ke angkasa. Dia bisa melihat apa yang ada di angkasa. Meskipun dia tidak hambakan diri tadi. Maka
Maka Allah menjamin orang yang beriman, orang yang berilmu pengetahuan itu diangkat derajatnya. Artinya diberi dia wawasan yang luas. Karena semakin naik itu semakin luas. Lingkaran itu kalau semakin naik, semakin besar diameternya itu artinya lingkarannya semakin luas. Semakin luas berarti semakin besar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, memahami yang gaib, yang nyata, al-kabirul muta'al, yang maha besar, maha tinggi. Artinya bahwa semakin tinggi, semakin besar. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar alam. Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, berarti dia yang paling besar. Kita ini paling rendah, berarti kita kecil. Kita kecil. Jibril pun kalau diturunkan ke bumi, dia dikecilkan wujudnya. Seperti manusia biasa. Tapi kalau Jibril naik ke atas, semakin besar. Yang ke langit ketujuh, tampakkan dirinya. Yang besar. Semakin tinggi Nabi Muhammad SAW bermi'raj, semakin besar alam. Semakin besar kekuasaan Allah. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Muhammad telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Rabb-Nya yang besar. Bukan Tuhan yang besar, tapi tanda-tanda kebesaran Rabb-Nya yang besar. Jangan pikiran kita pikir sungguhnya Muhammad menyaksikan Allah yang besar. Kalau urusan itu bukan pada ilmu kita. Mendekat kepada Allah, mendekat dan mendekat. Semakin mendekat, semakin tinggi. Semakin jauh jarak antara bumi dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah hamba. Semakin menghambakan diri kepada Allah, semakin dekat. Semakin didekatkan kepada Allah. Dia berlaku pada kita. Kalau kita sholat, insya Allah itulah mi'raj kita. Sesungguhnya ketika kita sholat, kita naik kepada Allah. Hanya saja kita tidak merasa. Karena kita sholat, masih dunia yang kita pikir. Ketika kita sholat, pekerjaan yang kita ingat. Kalau kita benar-benar menghambakan diri, benar-benar sujud, Allah mengangkat kita. Allah mengangkat kita. Allah mi'rajkan kita. Karena para sahabat bertanya ketika Rasulullah berbicara tentang mi'raj ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami juga ini bisa bermi'raj? Iya. As-salatu mi'rajul. Salat itu mi'raj orang-orang yang beriman. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bumi berputar, berarti bergerak, bertasbih bumi ini, langit pun semuanya yang ada di antara langit, bahkan di langit dan bumi bertasbih kepada Allah, bergerak kepada Allah. Dengan kecepatan yang berbeda-beda, sesuai dengan ketetapan Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikatakan adil itu tidak harus sama, Pak. Tidak sama. Kalau katakan Allah adil itu misalnya matahari diberi cahaya, matahari diberikan cahaya sama dengan bulan, itu Allah tidak adil. Karena bulan itu untuk bisa
bisa ditampakkan ke malam hari. Kalau siang hari kita didera dengan terik matahari, malam hari kita didera dengan teriknya bulan, di mana keadilan Allah? Bumi bergerak 24 jam tadi, kalau ilmuwan katakan kurang lebih 40.000 kilometer kelilingnya bumi kita ini, berarti dalam sehari semalam atau 24 jam, kita ini yang duduk di atas tanah ini bergerak dengan kecepatan 40.000 kilometer per 24 jam. Artinya dalam sejam kita 1667, sekian 1600 lebih kilometer per jam kita berjalan. Jadi bumi ini melaju dengan kecepatan 1600 lebih kilometer per jam. Kan ada suatu masa kan bumi ini berhenti. Ada suatu masa ini bumi ini putarannya dibalik, digulung lagi. Ada suatu masa langit bumi ini digulung oleh Allah, dilipat-lipat oleh Allah, digulung kembali. Ada suatu masa matahari tidak terbit lagi di timur, tapi di barat. Artinya gerakannya dirubah. Jika kecepatan 1600 lebih ini dihentikan tiba-tiba, apa yang terjadi, Pak? Bayangkan kalau kita naik motor dengan kecepatan 100 km per jam baru kita rem. Kira-kira kita masih di motor kan? Kira-kira kita masih di motor kan? Tidak ada kita di motor mas. Karena kecenderungan kita ini diajak berjalan, kita juga ikut punya kecepatan. Motornya dihentikan, kita tidak bisa dihentikan badan kita. Kita akan melaju, terbang. Nah, kalau bumi ini tiba-tiba dihentikan, kita kemana, Pak? Gunung-gunung pun tercabut, Pak. Gunung-gunung akan diterbangkan bagaikan awan. Kita ini berhamburan. Semuanya lepas, tercabut. Kita kan tidak menempel ke bumi, Pak. Gunung saja yang menempel jadi pasaknya bumi, ketika terjadi ini dia berangkat, dia lepas. Dia akan seperti awan di atas sana. Bulu bertebakan. Bumi akan retak. Karena kecepatan tiba-tiba dihentikan. Suatu yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi tiba-tiba dihentikan dengan paksa, itu pasti rusak. Pasti rusak. Ini baru kecepatan putaran. Sekarang kita coba lihat. Kata ilmuwan, jarak antara bumi dengan matahari itu 150 juta kilometer. Walau alam, nah, yang jelas sekitar itulah. Berdasarkan prediksi ilmu, 150 juta kilometer. Berarti antara bumi dengan matahari itu jari-jari. Karena dia harus berputar, kalau diameter berarti 2 kali 150 juta kilometer. Berarti 300 juta kilometer diameter. Kalau bumi ini dikatakan tadi berotasi, melintasi tadi pada falak yang telah ditentukan mengitari matahari 365 hari satu putaran, berarti kita bisa hitung kecepatan bumi kita. Lingkaran itu rumusnya V kali diameter. 2 kali jari-jari kali V. V itu dalam tetapan 22/7. Keliling lingkaran berarti lintasan keliling itu bisa kita cari. V 22/7 dikali dengan 300 juta kilometer itu menghasilkan 924 lebih juta kilometer dalam 360 hari.
Dalam sehari bisa kita hitung. Kalau dibagi 360 menjadi 107 juta kilometer. Kalau kita menghitung dalam jam, kurang lebih 100.000 kilometer per jam. Artinya bahwa bumi berjalan dengan kecepatan mengitari matahari kurang lebih 100.000 kilometer per jam. 100.000 kilometer per jam. Kalau berhenti bagaimana? Ya kita pasti otak saja. Apa yang akan terjadi? Kehancuran. Dan kehancuran itu pasti terjadi. Bumi itu pasti remuk, pasti pecah. Langit pun pecah. Bintang tabrakan. Berapa banyak bintang yang tabrakan? Kita di mana beradanya? Kita bersyukur hari ini belum ada. Tetapi kita harus yakini bahwa itu akan terjadi. Kalau kita tidak yakin, Allah tolak. Kita percaya saja belum tentu ayat Allah terima. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak manusia mengatakan aku percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir itu, tapi tidak mereka. Padahal mereka itu tidak beriman. Nah, inilah kenapa kita sholat, kenapa kita beribadah, supaya iman itu kuat. Supaya iman itu bertambah kuat. Berapa tahun kita telah beribadah, bagaimana kekuatan iman kita? Apakah iman kita udah kuat? Ketika kita ditawari sesuatu yang tidak hak, kita ambil, iman kita belum kuat. Ketika kita diajak bermaksiat, ada kecenderungan bermaksiat, lalu kita bermaksiat, 20 tahun kita sholat, tidak ada artinya. Tidak ada artinya, Pak. Karena kita beribadah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala beribadah agar kita bertakwa. Nanti setelah kita bertakwa baru Allah muliakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Semakin kita bertakwa semakin mulia. Allah perintahkan kita beribadah agar kita bertakwa tadi. Siapa yang diperintah? Seluruh manusia. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, hambakan dirilah, beribadahlah kepada yang menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelummu. Pikirkan tuh, yang ciptakan kita siapa? Kita mengatakan saya dilahirkan ibu saya sama bapak saya. Pikir lagi, bapak ibu kita siapa yang melahirkan? Nenek kita. Nenek kita siapa yang melahirkan? Nah, pasti suatu ketika berhenti tuh pikiran kita. Sampai kepada Adam dan Hawa. Nah, siapa bapaknya? Siapa ibunya? Adam itu tidak ada. Allah ciptakan dia. Kan gitu. Akhirnya kita tahu mengenal Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini sama aja Nabi kita. Diangkat naik. Semakin yakin. Bukan berarti imannya lemah. Semakin kuat keimanannya Nabi kita Muhammad SAW. Semakin teguh dia dalam berdakwah. Sebelumnya ada kesedihan. Istrinya diwafatkan Allah. Pamannya diwafatkan Allah. Saudara-saudaranya yang lain sepupu-sepupunya selalu memusuhinya. Umatnya. Namanya manusia dirasa. Allah mengetahui. Allah menguatkan kembali. Dibelah dadanya.
dibersihkan kembali, bukan berarti kotor, ditambah kesuciannya, diberikan hikmah iman yang kuat, dipersiapkan oleh Allah untuk perjalanan yang sangat agung. Kalau kira-kira tidak benar-benar suci, tidak benar-benar menghambakan diri secara sempurna, tidak bisa sampai. Ketika berjalan bersama dengan Jibril saja ditanya, siapa di bawah? Man hada? Hada Jibril. Siapa gerangan? Aku Jibril. Kamu dengan siapa? Muhammad. Masih ada pertanyaan. Qad ursila ilaihi. Apakah dia telah diutus? Nah, padahal sudah disampaikan ini Muhammad nih. Apa dia sudah diutus? Kalau belum diutus, saya kira belum diajak. Apalagi kalau ditanya siapa itu? Amrin. Oh, pulang aja. Siapa itu? Saya. Nah. Artinya kita harus melalui rintangan demi rintangan. Karena alam yang luas ini, langit demi langit itu ada yang menjaga. Stadion saja tidak pajak kita masuk nonton. Karena ada yang menjaga. Padahal stadion itu tidak tertutup tuh. Di luar, di atasnya itu terbuka tuh. Kenapa? Tidak pajak kita masuk ke dalam. Apalagi langit yang tertutup rapat dan disiapkan pintu. Masing-masing kita punya pintu. Kitalah yang menutup, kitalah yang membukanya. Kalau kita ingin terbuka, hambakan diri. Kalau kita menyombongkan diri, tertutup di awal. Jadi pintu langit itu terbuka ketika kita menghambakan diri, ketika kita beribadah, ketika kita sujud, ketika kita berdoa dengan khusyuk, ketika kita ingat berzikir kepada Allah, terbuka tuh. Tapi ketika kita sombong, angkuh, berdusta, mendustakan ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak dibuka. Babang minas sama, ada pintu-pintu langit. Kitalah yang membukanya. Oleh karena itu, mari giatkan diri kita beribadah, mari kita saling mengajak. Ya, diajak saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, bahkan di luar muslim pun ajak untuk beribadah kepada Allah. Saling mengajak kita. Nabi kan diutus untuk mengajak, bukan untuk menghukum. Bukan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sungguh aku mengutusmu untuk menjadi saksi. Jadi saksi. Kalau kita disurati dari pengadilan, kamu jadi saksi pengadilan Tuhan. Sudah mulai sementara kita. Walaupun tidak bersalah, kalau kita sudah disuruh menjadi saksi, udah ketakutan kita. Ini Nabi disampaikan kepadanya, dia diutus untuk menjadi saksi bagi seluruhnya. Makanya ketika beliau haji penghabisan, kan beliau menyampaikan pidato yang lalu beliau katakan, wahai manusia, saksikanlah apakah aku telah menyampaikan. Karena beliau tidak ingin nantinya ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan? Lalu bilang belum, gimana? Ya. Yang jelas apa yang telah diberikan oleh Allah wahyu kepadanya semuanya sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Hanya sampai atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas Nabi telah menyampaikan. Hanya mungkin ada yang belum sampai kepada manusia itu. Kebanyakan manusia belum tahu. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka manusia itu harus diberi pengetahuan. Harus disampaikan kepadanya. Tugas kita menyampaikan. Mungkin belum sampai kepada mereka.
Kepada kita aja belum sampai semuanya, Pak. Belum semua yang diperintahkan Allah mampu kita kerjakan. Berarti belum sampai semua itu. Dan belum semua apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Artinya belum sampai semuanya. Hanya didengar saja. Sudah didengar tapi belum sampai ke kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diutus untuk menyampaikan da'ina ilallahi bi'izni wa sirajan munira, untuk membawa menyampaikan cahaya yang terang. Cahaya yang terang itu adalah Al-Quran, agama Allah Subhanahu wa taala. Cahaya inilah yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Karena cahaya matahari tidak ada lagi. Cahaya matahari tidak lagi menjadi penolong bagi kita. Bintang-bintang kan sudah pada mati. Matahari juga sama. Kalau matahari didekatkan di atas kepala, itu untuk membakar apa yang dibawanya. Maka orang yang tidak punya perisai pasti terbakar. Ketika matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, ketika pada mahsyar sudah digelar, tidak ada lagi lembah, tidak ada bukit, gunung, rata semuanya. Terpangganglah pada mahsyar itu. Maka kita tentu punya persiapan. Apakah kita punya perisai? Paling tidak kita berharap kita mendapatkan naungan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan itu. Satu di antaranya adalah orang yang ke masjid, yang senang di masjid. Kita berharap di antara 7 golongan itu kita masuk dalamnya, mendapatkan naungan ketika matahari didekatkan. Karena ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan selain Allah. Syafaat Nabi belum berlaku. Ketika pada mahsyar digelar itu, syafaat Nabi belum berlaku. Syafaat Nabi kita berlaku setelah itu. Setelah sudah urusannya, sudah urusan masuk surga. Nabi kita yang mampu sampai ke depan, membawa kunci-kunci membuka pintu surga. Nabi kita yang memberikan syafaat kepada umat agar dimasukkan dalam surga. Dalam kitab Ibnu Katsir disampaikan bahwa sebelum permohonan syafaat ini kita dipanggang, dibiarin oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Tidak ada proses dulu, dibiarin. Dirasakan kepada kita tentang akibat apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan di dunia. Sebelum pengadilan diadakan, kita dibiarkan, maka alam pada mahsyar itu menjadi samudra. Keringat kita, darah kita mengalir keluar menjadi lautan. Maka berenanglah kita. Ada yang berenang sampai dengan tumitnya, ada sampai lututnya, ada yang berenang sampai dengan perutnya, ada yang berenang sampai lehernya, ada yang berenang, ada yang tidak mampu berenang, tenggelam di dalam darah yang panas. Darahnya, keringatnya keluar menjadi sesuatu yang panas karena matahari dekat. Dipanggang kita. Wal biharu sujjir. Ketika lautan itu panas, itu dalam Al-Quran. Lautan darah keringat kita bercampur, itu dipanaskan. Kita berenang di dalamnya. Siapkan kita berenang, persiapkan selamat. Oleh karena itu mari, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Mari kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang akan datang itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah. Urusan diterima atau tidak, nanti kita istiqomah. Allah perintahkan kepada kita, wahai manusia, hambakan diri kepada Allah. Jangan sombongkan diri kita, jangan kita angkuh, karena kita tidak akan bisa mencapai
apa yang menjadi cita-cita kita. Jika kita tergolong orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ala ta'atika. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami ya Allah, teguhkan iman kami ya Allah dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma inna zulamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfir dzunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna faghfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa? Ada sakitnya, ada sehat. Bagi-bagi.